Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bunda. Semangat. Iya, selamat berpuasa sudah 3 hari, nggih. Selamat berpuasa, sehat-sehat saja. Sebelumnya Bunda akan memberikan kegiatan modul Waalaikumsalam. modul 3. Nah, namun sebelumnya Bunda, biar nanti Bunda itu semangat karena ini waktunya sudah jam 10 lebih, biar semangat tidak lemes atau karena puasa ya mungkin. Mari kita berikan 1 nyanyian, 2 nyanyian yang kira-kira nanti Bunda itu besok bisa diberikan kepada anak didik. Yang pertama, sebelumnya Bunda, saya akan memberikan nyanyian. Nanti setelah kegiatan ini, saya akan mengevaluasi masalah RPPH. Semuanya membawa RPPH. Nanti akan saya evaluasi. Ini nyanyian ini didengarkan dan bisa direkam. Judulnya Burung Garuda. Ya Bunda? Alangkah senang jika ku bisa terbang, melayang bebas di angkasa yang luas. Gagak perkasa pakai burung Garuda, mengelilingi Indonesia tercinta. Nah, sudah direkam dulu, nanti dinyanyikan kalau mau pulang. Yang satu Bunda, kalau Bunda besok melaksanakan kegiatan dengan temanya pekerjaan, ya toh. Ini ada 1 nyanyian judulnya Pak Tani. Esok Bapak Tani mikul pacul, menyang sawah nandur padi nandur sayur, parine lemu-lemu sayure ijo-ijo, ape mau kuwi kebutuhanku. Awan-awan Pak nelayan golek iwak, manggo sampan gawa jolong gawa kranjang, jalane diusalke aduake iwake, yen digoreng sreng aduh enake, yen digoreng sreng aduh enake. Nah, bisa Bunda besok tepuk tangan Bunda. Sekali lagi tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih. Bunda, sekali lagi di sini saya akan menyampaikan pembelajaran metode pengembangan fisik modul 3 sampai dengan 5. Mohon semuanya mengamati ya Bunda. Setelah nanti mengamati, mohon Bunda nanti untuk menanya. Setelah menanya, semua nanti mohon untuk dikumpulkan pertanyaan itu dan jawabannya. Setelah itu, Bunda setelah mendapat jawaban atau yang kita diskusikan, mohon nanti untuk dinalar dan mohon untuk mencari informasi bagi yang belum paham atau belum jelas, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan kepada teman lain yang belum bisa. Itu yang perlu kami tegaskan. Jadi Bunda mendengarkan atau mengamati dari materi saya perlu sekali seperti itu. Ya Bunda, siap Bunda? Siap? Halo? Siap. Siap. Kalau siap akan saya mulai untuk menyampaikan materi. Sebentar saya ambilnya dulu. Ya Bunda. Ya. Saya ambilnya dulu. Ya. Saya ambilnya dulu. Ya. Ya. Sebentar baru loading. Ya.
Bisa kelihatan dari situ, Bunda? Halo? Bisa nggih? Bisa. Bisa kelihatan di situ? Sampun. Iya. Iya. Nah, dalam penyampaian tetap itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pembelajaran metode pengembangan fisik modul 3, 4, 5. Bunda perlu diketahui untuk modul 3, coba dibaca dari situ kelihatan tidak, Bunda? Ya, coba Kelihatan. dibaca oleh Mbak Ani. Oleh Mbak Ani. Mbak Ani dibaca, Mbak Ani. Kelihatan enggak, Mbak Ani? Mbak Ani mungkin enggak, Mbak Ani? Ayo, cepat dibaca kegiatan. Kegiatan belajar 1. Ya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak. Kegiatan belajar 2, karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik. Ayo, Mbak. Motorik apa? Motorik anak, ya. Coba sekarang sebagian mendengarkan bahwa modul 3 itu isinya kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Tolong untuk megafonnya dipateni dulu, dimatiin semuanya. Ya. Kegiatan belajar 1 tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak. Untuk kegiatan belajar 2, karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Itu Bunda yang nanti akan kita bahas. Dalam pertumbuhan perkembangan fisik anak, kelihatan enggak Bunda itu gambarnya yang nari-nari? Kelihatan nggih? Kelihatan, Bu. Ya. Pertumbuhan perkembangan fisik anak itu bisa tumbuh dengan wajar atau normal jika anak itu terdapat perubahan-perubahan dalam ukuran bagiannya, antara lain dalam bidang rohaninya seperti mengingat, berpikir, dan mengamati. Kalau berpikir dan mengamati dan mengingatnya itu sudah normal atau bisa mengingat dengan baik, berpikir dengan cerdas, mengamati segala sesuatunya dengan cermat, ya toh, yang ada di sekeliling anak-anak itu dan pemeliharaannya anak itu sangat cukup, berarti anak itu dapat dikatakan mempunyai perkembangan fisik yang tumbuhnya dengan wajar dan normal. Begitu Bunda. Jadi kalau Bunda punya putra atau di TK masing-masing ada anak yang lambat sekali pertumbuhannya, mungkin dia dalam mengingat, dalam berpikir, dalam mengamatinya pasti kurang cerdas dalam berpikir, mengingatnya ya kurang, mengamati juga kurang bisa mengamati. Itu yang dimaksud untuk tumbuh perkembangan anak, fisik perkembangan anak tumbuh dengan wajar dan normal itu seperti itu. Yang selanjutnya, dalam pengetahuan untuk membantu program kegiatan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak, itu ada 3, Bunda. Bisa dilihat dari situ, coba dibacakan Mbak Anis Setiawati. Mbak Anis Setiawati. Mbak Anis. Halo Mbak Anis. Bunda. Dibaca Mbak. Bunda. Ada 3 itu antara lain apa dibaca? Ketinggalan nggih, Bu. Sing mboten ketinggalan sapa? Niki di napa di sininya modulnya panjenengan. Oh iya. Mungkin sinyalnya, Bu. Kalau di saya kelihatan sih. Oh enggak, di sini Kelihatan di sini itu Bu, di sini pakai WiFi itu Bu. Bukan, Jelas, maksudnya Bu. sinyalnya Bu Anis, Bu. Jelas lah, nggih, berarti yang Tadi yang tidak kelihatan Mbak siapa? Mbak Anis siapa yang kelihatan? Mbak Eni Kusrini. Dibaca Mbak Eni Kusrini yang kelihatan, Mbak. Ya. Pengetahuan untuk membantu program kegiatan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak adalah 1. Anatomi, pertumbuhan tulang, otot, dan persendian. Yang kedua, fisiologi, organ-organ dalam tubuh, yaitu paru-paru, jantung, dan ginjal. Yang ketiga, sosial, kemampuan diri sendiri anak yang berkaitan dengan alam sekitar. Ya.
Jadi Bunda perlu diketahui bahwa pengetahuan yang membantu program kegiatan anak ya, yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tiap anak itu harus ada 3. Ada anatomi, fisiologi, dan sosial. Nah, anatomi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eni Krusrini bahwa itu meliputi dari pertumbuhan tulang, otot, dan persendian. Ya toh? Jadi kalau anak itu pertumbuhan tulang, otot, dan persendiannya itu tidak memenuhi atau lemah sekali, berarti tidak bisa membantu program kegiatan untuk pengetahuan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua fisiologi, yaitu organ dalam tubuh, paru-paru. Jelas. Yang ketiga sosial, itu kemampuan diri sendiri. Coba bisa enggak menjawab Mbak Hajat, apa yang dimaksud sosial? Kemampuan diri sendiri anak yang berkaitan dengan alam sekitar itu apa saja itu? Mbak Hajat, bisa mendengar? Halo? Halo? Sinyal Mbak? Sinyal siapa ini yang bisa sambung sinyalnya? Halo. Mbak Lis Hartanti bisa? Halo. Yang dimaksud kemampuan diri sendiri anak itu yang berkaitan dengan alam sekitar contohnya apa, Mbak? Halo. Iya, Bun. Bisa nyambung, Bun. Iya, Mbak. Siapa ini? Mbak Lis. Nah, Mbak Lis. Contohnya apa, Mbak? Sosial kemampuan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri yang contohnya mau berteman dengan temannya, Bun. Jadi contohnya anak itu kalau punya rasa sosial itu tetap mau berteman dengan anak lain yang berkaitan di lingkungan dia. Begitu nggih? Intinya seperti itu nggih? Iya. Oke. Ya, lanjut. Untuk tahap perkembangan pertumbuhan pada masa kanak-kanak. Tahap perkembangan dan pertumbuhan pada masa kanak-kanak ini ada 2. 1 usia perkembangan, 2 pertumbuhan fisik dan gerak. Yang kemarin sudah pernah dibahas, sudah ada yang pertama tentang cephalocauda dan prochemodistal. Ini termasuk pertumbuhan perkembangan masa kanak-kanak. Kemarin sudah dijelaskan bahwa lebih mana dulu prochemodistal dengan cephalocauda. Jelas dulu prochemodistal karena itu yang dulu menumbuhkan adanya jantung, ya toh, hati dan sebagainya yang ada di dalam organ tubuh kita. Kalau cephalocauda yang ada di luar organ tubuh kita. Kemarin sudah dijelaskan. Ada yang bertanya kemarin, kalau tidak keliru yang bertanya Mbak Sahra, nggih. Betul? Betul, Bunda? Halo. Yes, saya Bu. Yang pertama Mbak Sahra. Berarti kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan untuk pertumbuhan perkembangan tubuh. Jadi anak akan kelihatan dalam perkembangan tubuh itu ada 4. 1, pertumbuhan perkembangan di tulang kerangka. Lalu di pertumbuhan gigi. Kalau anak itu sudah usia 3 tahun, mungkin atau 3,5 tahun, gigi susunya itu sudah keluar. Dan itu perlu juga diperiksakan oleh dokter. Lalu pertumbuhan otot juga akan kelihatan. Nah, kelihatannya di mana? Mungkin dalam otot-ototnya itu kalau sudah usia 3 tahun akan kelihatan seperti ngalir-ngalir itu ya Bunda. Itu yang namanya pertumbuhan otot. Nah, dan dia pun akan berkembang, keterampilannya akan berkembang. Seperti cara dia itu menggerakkan lengan, menggerakkan kaki itu. Kalau dia itu keterampilannya itu bergerak, berarti akan kelihatan di lengan dan kaki itu untuk otot-ototnya. Yang terakhir, perkembangan keterampilan motoriknya itu tidak seimbang. Nah, perlu nanti untuk adanya keterbatasan otot yang besar. Itu untuk pertumbuhan otot. Lalu yang keempat, akan melihat dari perkembangan organ tubuh, itu bisa dilihat dari anak itu kalau perkembangan tubuhnya sudah berkembang atau meningkat, itu punya perhatian pada alat dan fungsi. Bila mana di depannya itu ada alat apa, dia akan tahu fungsinya. Pamannya ada kamera, fungsinya untuk mengambil gambar atau untuk foto. Ada laptop, fungsinya untuk menulis atau membuat data. Lalu dia hubungan dengan dunia luar, di rumah semakin meluas. Apa yang dimaksud hubungan dengan dunia luar, rumah semakin luas? Mbak Indri, jawab Mbak Indri. Apa Mbak Indri? Halo, Mbak Indri?
Ini ada yang masuk enggak ya? Ya, enggak Bu. Hubungan Ah, dengan dunia di luar. luar rumah semakin meluas. Mungkin kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat itu, Bu. Ya, berarti anak itu kalau perkembangan organ tubuhnya juga sudah meningkat, dia dengan hubungan dengan di luar rumah pun dia semakin meluas, supel dapat dikatakan. Ya, Mbak? Oh, Supel. gitu. Nah, punya teman. Oke, lanjut untuk yang D, keadaan tanda-tanda di taman kanak-kanak. Bunda harus tahu. Tanda anak yang di taman kanak-kanak mungkin sudah usia 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. 5 tahun itu anak sangat energi toh Bunda. Dan egonya mulai berkembang karena itu masih anak usia keemasan. Dan dia menyukai permainan kelompok yang ada. Contohnya apa Bunda menyukai permainan kelompok? Bu Musfinga. Bu Musfinga. Bu Musfinga, halo. Bu Musfinga, halo. Iya, Bunda. Ya. Apa contohnya menyukai permainan kelompok anak? Keadaan anak TK itu ada beberapa kriteria. Mungkin egonya mulai berkembang, menyukai permainan kelompok. Itu contohnya anak yang usia 5 tahun. Keadaan titik anak TK menyukai permainan kelompok itu contohnya apa? Contohnya itu menempel huruf itu, terus Bukan bermain. seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksud menyukai permainan kelompok. Oh, itu pakai ular tangga itu, Bun. Terus blak sodok, itu lari-lari. Terus itu lomba bendera itu. Yang dimaksud menyukai permainan kelompok itu berarti anak itu kalau di TK ada tanda-tanda dia sudah senang bergaul dengan teman-teman untuk bermain bersama. Kan begitu ya, Bunda? Intinya seperti itu, nggih? Oke. Semuanya bisa tahu, nggih? Lalu yang selanjutnya, gelak tawa kegembiraannya merupakan bentuk hubungan keakraban. Bisa menjawab Mas Sabar Hartanto? Mas Sabar? Pak Sabar? Halo, Pak Sabar? Iya. Ya. Yang dimaksud gelak tawa kegembiraan itu merupakan bentuk hubungan keakraban. Itu contohnya bagaimana Pak Sabar? Itu tanda-tanda anak TK. Ya, ketika mereka sedang bermain kemudian mungkin ada yang terjatuh ataupun ketika sama-sama membawa makanan kemudian sama-sama membagi dan seterusnya. Oh ya, jadi kesimpulannya anak di TK itu ciri-cirinya kalau dia itu tanda-tandanya di TK, anak itu sudah mempunyai rasa kegembiraannya dan mempunyai bentuk hubungan keakraban dengan teman itu membantu, saling membantu. Jadi masuk pada sosial masyarakat ya Pak Sabar, begitu nggih? Iya. Pada kesosialannya, nggih. Yang selanjutnya kebiasaan makan tidur buang air mulai teratur. Yang dimaksud kebiasaan makan tidur buang air mulai teratur itu berilah contoh Mbak Setiastuti. Bu Setiastuti. Ada Bu Setiastuti? Oke, halo, Bu. Ya. Apa Mbak? Contohnya? Buang. Ya. Contohnya itu anak sudah sadar dengan sendirinya setiap sudah merasa mau buang itu sudah sendirinya melakukan. Kalau haus dengan sendirinya mengambil minuman sendiri. Iya, jadi berarti tanda-tanda anak TK itu kalau yang sudah usia 5 tahun itu sudah mempunyai kebiasaan makan sendiri, tidur sendiri, buang air mulai teratur, tidak dibuang di sembarang tempat. Mestinya kan Bu Guru bisa menilai anak dengan tanda-tanda anak yang masuk TK itu seperti itu. Begitu nggih, Bunda-bunda? Iya? Ya? Bisa diterima? Bisa diterima, Bunda? Iya, Bun. Iya, bisa. Ya, sekarang kita lanjut. Untuk perkembangan, ya kita lanjut. Perkembangan pembentukan latihan gerak togok. Kelihatan enggak itu gambar saya dari situ yang lincak-lincak itu, Bunda? Tidak ada. Yang ada punya siapa? Berarti di situ tidak ada sinyal mungkin. Ada, Bunda. Ya. Ada. Kalau penjenengan memaringi contoh gerakan togok,
Berarti anak bergandengan yang digerakkan bahu dan lengan dan kaki nggih Bunda, ya. Gitu. Ya, Bu. Ya, itu namanya latihan pembentukan gerakan togok. Nah, gimana? Bagus toh? Pun. Iya. Ya, bagus, Bu. Nah, bahu, lengan dan kaki. Ya, oke. Ini Bu Titin juga kelihatan dari situ toh? Halo. Kelihatan, Bunda. Iya. Kelihatan, Bu. Nah, kita lanjut. Sekarang untuk kebutuhan anak di taman kanak-kanak. Apa toh yang dibutuhkan anak setelah masuk di taman kanak-kanak? Yang pertama, rasa aman dan tentram dalam lingkungannya. Nah, yang dimaksud rasa aman dan tentram dalam lingkungannya itu apa, Mbak Irna? Mbak Irna ada tidak? Mbak Irna? Halo? Mbak Irna? Nggih, Bun. Ya, yang dimaksud kebutuhan anak di TK itu harus punya, di sekolah harus rasanya aman, tentram, dan dalam lingkungannya. Yang dimaksud contohnya apa itu? Rasa aman dan tentram itu Mbak Irna? Rasa aman dan tentram contohnya ada kasih sayang di situ yang bisa menjadikan anak aman dan tentram. Terus selanjutnya, tentram? Lingkungan? Tentram itu Lingkungan, seperti lingkungan. Dalam lingkungan keluarga. Enggak, di sekolahan loh. Ini kebutuhan anak-anak di TK loh. Nggih. Ya di lingkungan, di sekolahan, rasa aman dan tentram dalam lingkungan itu kondusif. Di lingkungan sekolahnya itu juga aman. Tidak campuran dengan SD yang sangat ramai sekali. Ya toh? Terus sekolahnya tidak terlalu bising dekat dengan gergajian. Pamannya itu kan kebutuhan anak di TK seperti itu yang dimaksud. Nggih. Tapi itu melihat situasi dan kondisi. Itu memang yang dibutuhkan seperti itu. Lalu yang dimaksud kebutuhan berteman itu apa, Mbak? Mbak Siyati Hidayati. Kebutuhan berteman. Anak TK itu membutuhkan kebutuhan berteman. Yang dimaksud apa itu? Aduh, Mbak Siti Hati-Hati. Ada? Ada enggak? Halo? Sinyalnya hilang semua? Mbak Siti Hati-Hati hilang semua sinyalnya. Ya, kita lanjut. Kebutuhan beraneka ragam kegiatan yang mengembangkan otot-ototnya. Selanjutnya kebutuhan pengawasan kebersihan yang dimaksud di sini. Di sekolah taman kanak-kanak perlu sekali kebutuhan untuk mengawasi kebersihan. Contohnya cuci tangan dulu setiap pagi, tempatnya dibersihkan. Kalau di situ ada sudut pengamannya, apa itu tempat PPK-nya harus dibersihkan. Itu untuk pengawasan kebersihannya. Tidur cukup, yang dimaksud tidur cukup, anak di sekolahan maupun di rumah diarahkan. Waktunya tidur, waktunya main-main gitu. Lalu untuk kebutuhan makan dan pengetahuan waktu makan. Nah, kebutuhan makan, waktunya makan, waktunya main-main. Jadi setiap hari itu mempunyai pertanggungan jawab masing-masing. Untuk kesempatan bertindak mandiri. Jadi kebutuhan anak TK itu juga mempunyai harus diarahkan oleh bu gurunya biar dia itu mempunyai kesempatan untuk bertindak mandiri, latihan mandiri. Segala suatu kegiatan bisa melaksanakan sendiri. Pakai kancing baju, pakai apa itu lepas baju, kancingnya, lepas ikat pinggangnya, itu latihan mandiri, makan sendiri, mandi sendiri. Itu untuk kebutuhan anak TK harus dilatih seperti itu. Ya. Itu untuk yang kegiatan 1. Terus dilanjutkan pembelajaran yang kegiatan 2. Belajar 2. Karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Ya Bunda. Coba sekarang Bunda, apa toh karakteristik itu? Nah, ada bedanya karena karakter dan karakteristik. Kalau karakter itu watak,
sejak lahir karakter, yaitu suatu sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. Nah, di sini kegiatan belajar 2 itu tentang karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Dari situ bisa dibaca, Bunda? Halo? Sakit, Coba sekarang kami mohon untuk kegiatan belajar 2 itu dibaca. Enggak keluar, Bunda. Yang keluar siapa yang bisa kelihatan? 11 karakteristik ini ya, Bunda. Ya, nomor 11. Bu Musmi nggak? Ya, karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Ya. Kelihatan nggih? Nggih, Nah, kelihatan, di Bunda. sini ada perbedaan antara karakter dan karakteristik. Itu bedanya. Kalau karakter itu watak adalah suatu sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. Tetapi kalau karakteristik itu sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Jadi karakteristik dan karakter itu ada bedanya atau Bunda? Ada. Nah, jadi kalau karakter itu biasanya sejak dari lahir. Kalau karakteristik itu hanya sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seorang atau sesuatu. Sekarang apakah yang dimaksud membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu? Bisa menjawab Bu Badrul? Halo Bu Badrul? Halo? Halo? Kehilangan sinyal Bu Badrul? Halo? Halo? Contohnya apa Bu? Contohnya apa? Tolong diulang lagi. Ya, contohnya karakteristik itu sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Nah, itu apa contohnya apa satu saja. Nah, yang karakter tadi contohnya orang yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti yang dimiliki manusia lah. Yang karakteristik ini contohnya apa? Kalau karakter itu watak seseorang. Yang apa? Yang apa? Kalau misalkan watak seorang itu contoh, misalkan dia itu punya watak yang dimiliki oleh itu anak karakteristik, itu karakter, yang karakteristik yang saya tanyakan. Yang karakter itu. Halo. Siapa jawab, Bunda? Ya, monggo penjenengan sinten? Ya, nomor 11. Ya, monggo. Untuk mengetahui karakteristik seseorang itu dilihat dari sikap dan sifatnya seseorang tadi dan berbicaranya. Nah ya, jadi contohnya yang saya katakan contohnya apa? Contohnya karakteristik yang dilihat dari seseorang tadi. Contohnya kamu beri contoh satu seperti orang mendemonstrasikan itu loh. Apa contohnya? Bunda, halo. Perkembangan anak, Bunda. Contohnya apa? Halo. Perkembangan gerak anak. Karakteristik adalah sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Bukan gerakan. Mungkin perilaku, Bunda. Misalnya ada anak yang pendiam, ada yang suka banyak bicara seperti itu. Ya, jadi itu sesuatu yang membuat dalam membedakan seseorang atau sesuatu. Itu ada perilaku anak seseorang dengan anak yang lain. Contohnya seperti itu. Itu harus bisa memahami di taman kanak-kanak. Begitu, Bunda? Oke? Halo? Oke, Bunda. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk cara menghadapi keragaman karakteristik itu ada 3. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling introspeksi. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang saya tanyakan, yang dimaksud tidak memaksakan kehendak itu apa, Bunda? Coba sekarang dijawab yang di situ muncul atau Mbak Sririanti. Mbak. Masuk enggak? Mbak Sririanti ada enggak? Bunda, coba jawab. Siapa? Tidak memaksakan kehendak.
Sri Rianti nggih. Iya, Mbak Sriyanti. Oke, siap. Monggo. Tidak memaksakan kehendak. Coba saya jawab. Ya. Misalkan mengerjakan tugas mati. Enggak mati gimana? Ayo. Gimana Mbak Sriyanti? Putus? Gangguan? Ayo yang bisa lainnya. Ya, saya Bunda. Siapa? Mbak siapa? Yahra Bu, Yahra. Nomor 11. Mbak Yahra. Lah Mbak nomor 11 tadi putus katanya. Oh, Sekarang iya. Mbak Yahra. Mbak Yahra coba nomor 11 tadi sudah 2 kali, 3 kali Mbak Yahra. Kayak memaksakan kehendak itu misalnya ketika anak tuh nggak mau mengerjakan tugas, kita nggak memaksakan kepadanya, tapi kita mengajaknya, membujuknya agar mau mengerjakan tugas yang ada di kelas, misalnya seperti itu. Iya, itu cara menghadapi keragaman karakter anak itu ada 3. Nah, yang tidak memaksakan kehendak itu seandainya, jadi bukan kok kita sebagai guru untuk memberikan kebebasan semau gue, namun kita harus memberikan pengertian kepada anak biar dia mau mengerjakan namun tidak terpaksa. Intinya kan seperti itu. Nggih, Bunda? Ya atau tidak? Halo, Bunda. Ya, betul. Jadi tidak memaksa atau tidak dipaksakan, dan dia pun sebagai anak tidak akan memaksakan kehendak. Kalau memang itu tidak bisa ya tidak dipaksakan, seperti itu. Sekarang manfaat keragaman karakteristik di sekolah. 1, menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bisa memberikan informasi dan saling berteman. Sekarang yang pertama, yang menanamkan sifat menerima dan menghargai, itu contohnya apa Bu Harni? Halo, Bu Harni. Halo, Bu Harni. Yang menanamkan sifat menerima dan menghargai itu apa contohnya? Itu manfaat karakteristik di sekolahan. Contohnya apa Bu Harni? Halo. Bu Harni muncul tidak? Bu Sumini? Mbak Oya? Ya, Mbak Bu. Oya? Iya, Mbak Oya. Sumini. Ya, Bu Sumini. Contohin apa, Bu? Menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Ya, misalkan ada seorang anak yang memberikan hasil karyanya, dan anak tersebut walaupun hasilnya itu kurang bagus, dia tetap menghargai hasil temannya. Kemudian untuk menerima apapun yang diberikan nilai dari ibu guru, dia itu tetap senang. Walaupun misalkan seharusnya dapat bintang 4, tapi dapat bintangnya 3, itu dia tetap suka gitu. Berarti manfaat keragaman yang karakter di sekolahan itu seperti itu, Bu Guru harus bisa mengerti semuanya, nggih. Adanya perbedaan, meskipun itu sebetulnya tidak pas, tetapi harus bisa dilaksanakan karena juga itu menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Meskipun tidak membedakan satu dan yang lain. Nah, itu namanya anak yang bisa memanfaatkan keragaman karakteristiknya. Lalu arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan itu apa? Mbak Oya, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan itu contohnya apa Mbak Oya? Karakteristik di sekolah. Halo Mbak Oya, ada enggak? Halo Mbak Oya? Halo Mbak Oya? Halo? Arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan. Contohnya apa Mbak Oya? Siapa yang masuk? Yang bisa masuk itu? Mbak Widiawati masuk Halo enggak? Bunda, Ya Mbak siapa nih? Sri Rianti tadi. Ya Mbak Sriyanti monggo. Apa? Ya, itu Arti? kan dengan persahabatan. Dengan persahabatan antar teman. Jadi jawabnya, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan itu persahabatan dengan Teman. Ya, Coba persahabatan dijawab. antar teman. Persahabatan antara dengan teman. Itu Teman. arti dari memperkuat. Ya, kalau bisa memberikan Iya. informasi dan saling berteman itu juga sama, nggih.
yaitu manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Nah, sekarang akan kita lanjut untuk perkembangan gerak anak yang usia 4 sampai 5 tahun. Bunda, tahu karakteristik anak yang usia 4 sampai 5 tahun umpamanya menempel. Dalam kegiatan menempel itu disediakan pola gambar dan potongan kertas kecil. Ya, itu untuk menempel apa itu nanti Bunda? Contohnya. Halo. Halo Bunda. Bisa jawab? Bisa jawab? Seperti kolase itu. Ya, siapa? Anu ngatakan saja. Saya Bu siapa gitu? Siapa? Halo. Widyawati. Ya, Widyawati. Dengan Widyawati, Bu. Contohnya Widyawati. apa? Iya, contohnya apa program dengan kerja? kolase. Membuat kolase gambar Bunda. Ya. Iya. Terus ya. Sudah nggih? Putus-putus. Sekarang yang kedua mengerjakan puzzle. Lalu program kegiatannya disediakan puzzle untuk disusun utuh. Itu kegiatannya, programnya itu kegiatannya menyusun puzzle. Tahu ya Bunda, menyusun puzzle nggih? Halo. Halo. nggih, Bu. Ya. Tahu, Bu. Sekarang nomor 3. Nomor 3 coba dibaca dari situ yang kelihatan. Siapa yang kelihatan membaca, Mbak Indri atau Mbak Lydia? Ayo, kelihatan enggak? Nomor 8, Bun. Nomor 8, nggih, mari dibaca. Mbak Lydia, silahkan dibaca nomor 3 sampai nomor 5. Ayo. Nomor 3 yaitu karakteristiknya. Lainnya ditutup dulu megapronya. Ayo. Lanjut Mbak Lydia. Nomor 3 yaitu mencoblos kertas dengan pensil atau spidol. Ya. Program kegiatannya yaitu menyediakan jarum tangan, benang, dan kain. Apa itu kegiatannya berarti? Sebentar, kegiatannya apa itu? Suruh ngapain itu? Mencocok itu Bu, mencocok. Loh kok mencocok menyoblos kertas dengan pensil atau spidol? Menyediakan jarum tangan, benang. Menjahit toh Bu? Menjahit, Bu. Nah, itu kan menjahit. Ya, menjahit. Lalu sekarang nomor 4. Coba nomor 4. Dibaca lagi nomor 4. Nomor 4. Makin terampil menggunakan jari tangan atau mewarnai dengan rapi. Program kegiatannya yaitu disediakan pensil berwarna dan gambar. Apa itu Bu nanti kegiatannya? Hasil kegiatannya apa? Mewarnai, Bu. Mewarnai. Ya, lanjut. Yang nomor 5. Nomor 5. Mengancingkan kancing baju. Program kegiatannya membuka kancing baju dan mengancingkannya sendiri. Itu kegiatannya seperti itu berarti termasuk anak itu apa itu? Mempunyai rasa kemandirian. Ya, mempunyai rasa kemandirian 100. Ya, lanjut yang nomor 6. Mbak Nur Hidayati. Buka enggak? Mbak Nur Hidayati ada enggak sinyalnya? Mbak Nur. Halo. Mbak Nur Hidayati. Menarik garis lurus lengkung miring. Disediakan kertas yang terdiri dari titik-titik. Ada, Bu. Ya, apa itu, Mbak? Bunda. Nomor 6 itu menarik garis lurus. Program kegiatannya disediakan kertas. Berarti kegiatannya apa itu? Halo. Oke, kegiatannya diwujudkan apa itu, Mbak? Menjiplak. Ya, menjiplak bisa. Masuk kognitif bisa. Masuk bahasa bisa. Ya, betul. Masuk apa lagi? Nah, garis lengkung lurus menebalkan. Ya, menebalkan bisa. Ya, oke. Sekarang yang nomor 7. Berjalan di atas papan titian. Itu termasuk kegiatan motorik apa, Bunda? Halo. Siapa yang jawab? Motorik kasar. Motorik kasar. Iya, oke, lanjut. Sekarang tolong Ibu pahami, kelihatan tuh dari situ ada tingkat pengembangan kemampuan gerak, tingkat 1, 2, 3. Yang dilaksanakan bunda-bunda di sekolah mestinya tingkat yang ketiga. Akan saya bacakan gerak dasar, gerak berlari, berjalan, melompat pada usia,
akhir bayi sampai usia 6 sampai 7 tahun. Itu gerak pengembangan kemampuan gerak. Nah, dalam prinsip-prinsip dasar pengembangan kemampuan gerak ini harus mempunyai memiliki kemampuan melihat dengan fokus yang benar. Nah, anak itu telah dapat melakukan serangkaian gerakan secara berkelanjutan. Ya, memerlukan relaksasi sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya pembelajaran itu harus ada relaksasi yang contohnya bisa di punggung sini itu diadakan geleng-geleng, itu nama relaksasi. Jadi mengendorkan otot-otot yang ada di punggung, itu relaksasi. Terus mampu melakukan gerakan oposisi. Nah, itu terus mampu melakukan pemindahan beban, mampu menggunakan tenaga mereka. Jadi dalam prinsip dasar pengembangan kemampuan ada beberapa hal ini. Tolong besok dibaca lagi dan untuk dipahami, ya toh, biar nanti lebih paham. Ya, siap Bunda? Halo. Siap, Bu. Ya, Siap. Ya, di situ kita lanjutkan untuk faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan gerak. Ada faktor tampilan berupa ukuran tubuh, faktor lingkungan, stimulus dari lingkungan. Saya ingin bertanya, faktor tampilan berupa ukuran tubuh, pertumbuhan fisik, kekuatan itu contohnya apa, Mbak? Coba sekarang Bu Subekti Mayasari. Contohnya apa? Faktor tampilan berupa ukuran tubuh, pertumbuhan fisik, dan kekuatan. Silakan, Bu Bekti. Masuk, Bu Bekti. Halo? Halo? Sinyal jelek, Bu Bekti. Halo? Halo? Bu Badrul, di mana ini Bu Bekti kok enggak kelihatan? Ye? Halo? Sinyalnya jelek, ye. Sinyalnya putus-putus, Bu. Iya, yang tidak putus-putus siapa coba? Faktor tampilan berupa ukuran tubuh. Contohnya apa? Contohnya nomor 2 ya. Contohnya mungkin kan kalau anak itu dewasa kecil pertumbuhannya mungkin gemuk, mungkin kurus itu, Bun. Nah iya, yang faktor memengaruhi pengembangan kemampuan gerak itu kalau seandainya anak itu sangat gemuk sekali, mungkin kan gerakannya juga kurang bebas ya Bunda. Iya. Mungkin apa mboten? Iya tak? Halo? Ya. Anak yang kurus. Ya, jadi kemampuan geraknya kurang bisa normal seperti anak yang normal. Kalau anak yang usia TK terus bobotnya 35 atau 40 itu kan termasuk tidak normal. Ya, faktor itu mempengaruhi nggih. Gitu Bunda? Halo? Iya. Ya. Sekarang faktor lingkungan, stimulasi dari lingkungan. Apa itu yang dimaksud faktor lingkungan, stimulasi dari lingkungan, Mbak Nur Hidayat? Coba, apa Mbak Nur Hidayat? Di situ putus-putus tidak? Halo? Halo? Gimana ini kok putus? Gimana Mbak Nur Hidayat? Bisa masuk? Halo? Coba nomor 22, Bun. Faktor lingkungan nomor 22. Ya, silakan masuk nomor 22, Sri Sugiarti. Ayo. Iya. Mungkin contohnya anak melihat benda atau mainan yang menarik, maka anak itu akan menuju ke arah benda yang menarik itu tadi. Maksudnya faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan anak gerak itu intinya melihat permainan yang sangat menarik itu. Stimulasinya dari lingkungan seperti itu nggih. Yang dimaksud panjenengan? Iya. Iya. Ya, begitu. Ya, kita lanjut. Untuk modul 4 ada KB1, KB2. Yang modul 4 KB1 macam-macam gerak, yang KB2 gerak non lokomotor. Ya. Di sini ada macam-macam gerak, lokomotor dan non lokomotor. Kemarin sudah dibahas bahwa lokomotor itu contohnya apa, Bunda? Ada yang bisa menjawab? Halo, putus terus toh, Bun? Saya, Bu. Iya, kalau yang ya, Bun. Yang tidak bisa jawab. Apa, Bu? Ya, jalan, lari.
Bisa lari, jalan. Kalau non lokomotor? Mendorong. Mungkin apa ya? Menangkap. Ya. Menangkap. Ya. Melempar. Ya. Nah, antara itu nggih. Antara lain itu, yang penting Bunda sudah tahu karena kemarin sudah dibahas juga. Sekarang kita lanjutkan dengan gerakan refleks dan gerakan dasar. Yang gerakan refleks, ya toh, itu ada kemampuan mengamati. Yang gerakan dasar ada kemampuan fisik, ada gerakan keterampilan dan ada kemampuan komunikasi. Sekarang Ibu tahu yang dimaksud kemampuan mengamati itu contohnya apa, Bunda? Seorang anak mempunyai kemampuan mengamati, contohnya anak bagaimana itu? Halo. Anak mungkin melihat orang bergerak itu yang meniru, Bunda. Ya, yang dimaksud mengamati segala sesuatu yang dilaksanakan kegiatan di sekolahan, mungkin anak itu bisa mengamati, ya toh, dan anak itu pun bisa melaksanakan kegiatan melalui keterampilan anak yang dia punyai. Itu teori gerakan manusia yang dilaksanakan yang disebut teori taksonomi. Nah, itu ya. Itu nanti ya Bunda untuk dipelajari semuanya karena itu juga penting Ibunda sekolah kepada anak didik. Kalau gerakan dasar kemampuan fisik contohnya apa Bunda? Anak yang bagaimana? Yang harus bisa melaksanakan gerakan manusia yang sempurna. Kemampuan fisiknya yang bagaimana Bunda? Misalkan bisa berjalan lurus. Berlari. Terus? Ya yang jelas untuk kemampuan itu kalau normal bukan autis, anak akan mempunyai perilaku yang sempurna, segala sesuatunya itu dia mesti 85% sempurna, dia akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman dalam kemampuan komunikasinya. Itu yang jelas seperti itu. Jadi kalau di sekolahan dia punya sinyalnya. Halo, dimatiin dulu megafonnya. Kalau di sekolahan punya siswa yang dia sejak masuk sampai 1 semester tidak mau gerak apapun, dia hanya diam saja, berarti kemampuan fisiknya berkurang. Dan dia diam saja berarti dia juga kemampuan komunikasinya kurang. Itu perlu diadakan motivasi atau diberikan stimulus pada anak yang mengalami seperti itu. Caranya bagaimana Bu Guru bisa memberikan motivasi. Begitu ya Bunda? Jelas? Halo? Halo? Iya. Sekarang kita lanjut modul 5. Ada bentuk gerak dasar. Ragam gerak dasar, yaitu apa yang dimaksud dengan pengembangan gerak dasar. Itu proses di mana anak memperoleh gerak dasar yang senantiasa berkembang, yang berdasarkan proses pengembangan saraf dan otot yang dipengaruhi juga oleh keturunan. Jadi dalam bentuk gerak dasar ini mungkin terjadi proses pengembangan anak itu yang melalui otot maupun melalui perilaku itu juga dipengaruhi oleh keturunan. Kalau anak itu gennya orang tua mungkin punya keturunan stroke atau gula, mungkin anak itu juga besok entah anaknya atau cucunya ada yang riwayat seperti itu ada. Lalu yang B, pengalaman gerak sebelumnya, pengalaman gerak saat ini, gerak yang digambarkan dalam kaitannya dengan pola tertentu. Nah, dalam bentuk gerak dasar ini ada pengalaman gerak sebelumnya. Itu ya harus dipelajari pengalaman gerak saat ini, gerak yang digambarkan dalam kaitan tertentu. Jadi pengembangan gerak dasar ini ada beberapa proses. Yang jelas yang pertama, prosesnya pengembangan itu mesti melalui saraf kalau gerak dasar itu. Ya. Lalu yang selanjutnya pengalaman gerak yang sebelumnya.
Di saat itu Bunda harus bisa memberikan pengertian pada anak untuk bentuk gerak dasar sesuai dengan yang ada di modul. Kita lanjut. Untuk pola gerak dasar ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan manipulatif. Dan tidak ada kalah pentingnya, kemarin sudah dibahas juga. Kalau gerak lokomotor itu gerakan pindah tempat, kalau gerak non lokomotor gerakan tidak pindah tempat, yang tadi sudah disampaikan bahwa contohnya nek lokomotor itu ada berlari, jalan gitu. Kalau lokomotor ada lempar, ada jinjit dan sebagainya. Sekarang kalau manipulatif, gerak manipulatif ini contohnya gerakan lokomotor dan gerakan tradisional. Yang atas ini gerakan lokomotor, ya. Kalau yang bawah ini jenis permainan tradisional, maka dapat dikatakan gerakan lokomotor, gerakan tradisional ini bisa sebagai pengganti gerakan lokomotor. Kelihatan Bunda? Halo. Halo. Kelihatan. Gambarnya ini kelihatan nggih? Nggih. Terus gerakan manipulatif contohnya apa Bunda? Ini gerakan manipulatif. Menangkap, menangkap. Ya. Melempar. Nah, ini gerakan manipulatif di bawah ini contohnya orang yang mau melempar, yang mau ini tapi baru melempar bola atau ini. Nah, ini tuh contohnya. Sekarang yang perlu diperhatikan dalam mempelajari tentang hal-hal motorik. Satu, kesiapan belajar. Otomatis akan mempelajari gerakan motorik harus siap ya Bunda. Halo. Halo. Terus kesempatan belajar. Kesempatan latihan. Model yang baik. Ya, model yang baik. Terus bimbingan dan motivasi. Jadi tidak lepas Bu Guru di sekolahan kalau akan mempelajari hal motorik, memperhatikan anak, harus ada kesiapan belajar dan diberi kesempatan untuk belajar anak itu. Ya, diberi kesempatan untuk latihan, contohnya latihan melempar bola, ya, kesempatan belajar titian, ya, terus model yang baik, berikanlah model yang baik dan diberikan bimbingan juga motivasi. Itu untuk yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Nah, ini ragam gerak dasar tidak usah saya bahas. Demikian untuk materi yang dari modul 3 sampai 5 yang dapat saya sampaikan. Mungkin sampai di sini. Nanti ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini nanti akan saya sampaikan kepada Bunda semuanya. Waktunya masih ada, namun nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan tentang RPPH. Nah, sekarang Ibunda buka, ya, saya masuk dulu untuk itu. Sekarang Bunda buka, mari silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan pada. Ya. Sekarang Bunda, ada yang mau bertanya, silahkan. Di sini saya ingin memberikan informasi. Ya, sekarang coba sekarang Bu Hajat mau bertanya apa, Bu Hajat? Ya Bu, saya mau bertanya. Dan apa sajakah yang dapat masalah yang mengalami keterlambatan kemampuan gerak, Bu? Berarti intinya kegiatan apa saja yang dapat merangsang permasalahan anak yang mengalami keterlambatan. Begitu Bu Hajat? Iya. Iya, betul. Iya, betul. Itu bisa melalui bermain balok, ya. Bermain balok ya, Bu. Bisa anak itu yang keterlambatan, yang kalau bukan autis, bisa diterapikan fisik. Tetapi kalau yang autis, itu diterapikan perilakunya dan pendidikannya. Jadi, meskipun keterlambatan ada perbedaan antara anak yang normal dan anak yang autis. Kalau anak yang normal perlu
dilatih saja, diberikan motivasi sebenarnya untuk permainan balok ya toh. Terus untuk diarahkan pada orang tua, terapi fisik. Nah, biar fisiknya lebih meningkat. Tapi kalau yang autis itu terapinya bukan fisik, tapi terapi perilaku, ya Bu, perilaku dan pendidikan. Itu bagi anak yang autis. Nah, bisa menerima? Nggih, saged Bu, matur Ya. nuwun nggih. Ya, lanjut. Ayo Mbak Lydia mau bertanya apa? Saya Bu. Ya. Nggih, nomor 8 Bu nggih. Mbak Lydia nomor mau berapa? tanya Mbak Lydia nomor berapa? Nomor 8. Ya. Silakan. 8. Apa yang dimaksud dengan follow through pada keterampilan Diperlihatkan. anak Bu? Perlihatkan apa itu videonya bisa enggak? Videonya diperlihatkan. Bisa enggak, Mbak? Enggak ada sinyal. Nggih, sudah Bu. Oh, ya. Sudah Bu. Yang dimaksud apa itu tadi? Follow through. Follow through. Follow through itu ada contohnya, Mbak. Nah, ada contohnya, yaitu itu tolak peluru. Dapat dikatakan itu tolak peluru, ya toh? Jadi follow through itu sebagian contoh tolak peluru adalah gerakan lanjutan. Ya, gerakan lanjutan setelah peluru itu ditolakkan. Peluru ditolakkan itu namanya gerakan follow through, ya toh? Lalu lepas dari tangannya, bisa dibilangkan gerakan akhir itu dilakukan dengan cara setelah peluru itu ditolakkan kaki kanan segera melangkah ke depan. Jadi digerikan tapi kaki kanan segera melangkah ke depan, itu yang dinamakan gerakan follow through, yaitu kaki kiri menggantung di belakang. Itu gerakan follow through, itu kegiatan fisik motorik apa Mbak? Gerakan fisik motorik kasar ya. Jadi tolak peluru yang itu dilemparkan, ya kaki kiri langsung ke depan, kaki kanan langsung ke depan, kaki kirinya menggantung di belakang. Jadi seperti orang tolak peluru itu loh, pakai pernah toh pada waktu di SMP, iya toh? Tolak peluru itu loh, yang namanya kan gerakan follow through itu seperti itu. Bisa menerima? Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih. Sekarang dilanjut untuk apa tadi yang mau bertanya Mbak Retno. Silakan Mbak Retno mau bertanya apa? Nomor 13 mau bertanya. Nomor 13 mau bertanya apa? Yes. Ini Bu, loncat dan lompat termasuk dalam ragam gerakan dasar. Apakah perbedaan keduanya? Dan sebutkan variasi kegiatan loncat untuk anak TK, Bu. Iya, memang itu ada perbedaannya. Perbedaan loncat dan lompat itu karena bedanya kaki tumpuan sebelum bertolak dan mendorong ke udara, itu perbedaannya. Kalau lompat itu kegiatan yang mendorong tubuh. Kalau lompat kegiatan mendorong tubuh nggih, ke atas dengan menggunakan satu kaki, mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki, itu melompat. Kalau meloncat, mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Nyundul ngono kali Mbak. Itu meloncat. Nah, jadi kalau melompat itu menggunakan mendorong tubuh ke atas satu kaki, kalau meloncat menggunakan dua kaki. Perbedaannya hanya itu saja. Oke. Bu. Bisa menerima? Bisa? Ya, bisa Bu. Ya. Kok tidak sama lihat toh? Videonya tidak ada yang kelihatan. Apa semua trouble ya? Tolong buat diperlihatkan seperti yang kemarin itu, jadi bagus, bisa diambil gambarnya. Ya, sekarang dilanjut untuk pertanyaan yang keempat. Mbak, siapa yang mau bertanya? Nomor 7 Bunda. Nomor 7. Absensi nomor 7. Siapa 27 Indri Padmasari. 27. Nomor 7 Indri Padmasari. Nomor 7. Iya, Indri Ratmasari. Apa Mbak pertanyaannya Mbak Indri? Ngapunten Bunda, tadi sudah dijelaskan bahwa permainan tradisional itu bisa mengganti gerak lokomotor nggih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, contoh permainan tradisional yang cocok untuk anak TK itu seperti apa? Dan itu termasuk gerak lokomotor yang mana saja ya Bunda ya? Oh ya, kalau gerak permainan tradisional di taman kanak-kanak itu bisa peta umpet. Tahu peta umpet Bunda? Oh, nggih, Nah, bola bekel. Ya.
Bola bekel. Oh iya. Nah, bola bekel itu loh. Untuk bekelan itu loh. Bola Iya. kecil terus ada itu apa? Yang seperti kecil saya itu pernah seperti itu, main bola bekel ya toh. Terus kelereng Bunda. Lompat tali, egrang, gobak sodor itu yang masuk tradisional ya toh. Terus kalau yang apa itu lokomotor juga ada engklek, ada gobak sodor, pate lele, egrang, lompat. Kan mirip, ya toh? Hanya sedikit yang perbedaannya. Juga ada bola bekel, ada tari tongkat. Kan mirip toh, jadi bisa untuk pengganti hanya 1-2 yang tidak sama. Engklek juga ada, yang tidak ada hanya pate lele. Kelereng tidak ada, egrang ada, lompat tali ada. Gobak sodor ada, peta umpet yang tidak ada. Perbedaannya hanya itu. Oh Jelas, iya. Bunda? Ya, itu untuk anak TK insya Allah bisa. Bisa, gobak sodor kan anak TK diajar juga bisa dilatih. Oh iya ya, oh iya Bunda. Bisa toh gobak sodor? Ya, gobak sodor bisa di tradisional itu bisa masuk gobak sodor. Terus bekel juga bisa, gitu. Enggak ya Bunda. Ya. Bisa Terima nggih? kasih Bunda. Ya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Sekarang masih satu. Siapa yang mau tanya sama Satu. 20 Bu. Widiawati Bu. 6. 27 belum Ya. Bu. Bu Suharni, 14. Bu. Mbak Olia. 14 Olia. Nggih. Ya, Mbak Olia dulu nomor 14. Ya. Oh, 14 sabar mantok. 26. 26 Mbak Olia. Ya, silakan Mbak Olia dulu. Nggih, Bu. Ini kaitannya dengan gerakan dasar, nggih. Ya, pertanyaannya. Terus Pertanyaannya apa? Halo. ini berkaitan dengan gerakan dasar, Bu Titin. Ya. Iya, itu kan ada gerak lokomotor, ada gerak non lokomotor, ada gerak manipulatif. Dan itu semua kan membutuhkan latihan keseimbangan, Bu. Ya. Nggih. Nah, kenapa untuk anak usia dini itu sangat membutuhkan latihan keseimbangan tersebut? Lalu yang pertanyaan yang kedua, apa ada contoh Satu Bu saja, untuk Mbak. latihan Satu saja. keseimbangan? Bertanya itu satu saja, enggak malah bingung. Ya, beda nanti. Nggih, nggih, Satu saja. Apa yang Nggih, ditanyakan? nggih. Keseimbangan itu. Ya, itu tadi Bu, kenapa anak usia dini itu membutuhkan latihan keseimbangan tersebut? Itu saja. Karena anak usia dini kan juga membutuhkan adanya kelenturan dan adanya keseimbangan. Nah, kalau di anak usia dini itu tidak ada keseimbangan dalam gerak fisiknya, mungkin anak itu tidak dapat dikatakan perubahan atau pertumbuhan perkembangan motoriknya itu berhasil. Jadi perlu sekali. Nah, kita perlu sekali kan, nah, untuk keseimbangan dan kelenturannya itu perlu sekali. Untuk itu mestinya yang kamu maksud dalam keseimbangan itu, karena itu merupakan suatu gerakan olahraga di mana olahraga tersebut mengandalkan keseimbangan. Jadi kalau tidak ada keseimbangan dalam fisik motorik kasarnya kan tidak bisa melaksanakan. Nah, tentu Bunda, intinya seperti itu. Contohnya dalam keseimbangan, dalam gerakan motorik kasar itu, umpamanya meniti, membawa lilin, itu kan termasuk gerakan fisik motorik apa itu? Kasar nggih? Itu kasar. Ya, itu kan harus ada keseimbangan. Nah, ada keseimbangan kan nggih? Ya, oke. Betul ya. Saya kira yang dari bunda-bunda cukup sekian, tapi saya juga mau bertanya, yang mohon pertanyaan ini juga dijawab sebisa-bisanya ya, Bunda. Dan nanti hasilnya bisa untuk di istilahnya itu dirangkum. Nah, sekarang yang pertanyaan yang pertama yang akan saya, itu tadi dari pertanyaan bunda-bunda semuanya, jawaban dari saya sudah bisa menerima semua Bunda? Sudah? Biar bisa menerima. Sudah Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya, silakan untuk dijawab. Mbak Erna tadi belum bertanya, Tanggi. Apa yang dimaksud gerakan fundamental? Silakan dijawab oleh Mbak Erna. Bismillah, Bun. Ya. Yang dimaksud
Gerakan fundamental adalah pola gerakan yang menjadi dasar untuk ketangkasan gerak yang lebih kompleks. Gerakan ini terjadi atas dasar gerakan refleks yang berhubungan dengan badan. Terus kemudian merupakan bawaan sejak lahir dan terjadi tanpa melalui latihan, Bun. Iya, cukup. Cukup nggih? Cukup, Mbak? Iya, cukup. Betul. Itu kalau dengan disimpulkan lagi bisa juga dijawab gerakan dasar yang berkembang terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh. Nah, itu juga betul. Karena apa? Itu juga bisa disimpulkan jawabannya. Ya, betul Mbak Erna. Sekarang yang nomor 2. Apa yang kau ketahui tentang kontraksi isotenik dan kontraksi isometrik? Silakan dijawab oleh Mbak Widyawati. Widyawati. Ya, Bu. Cuma aku dengar sebentar. Mbak Widyawati, silakan. Ratu lain Mbak kok kayaknya sinyalnya ya. Sinyalnya. Mikir enak sinyal. Suaranya kayak gini. Iya, itu enggak dari sini enggak jelas. Iya. Tapi suara saya diterima di situ enggak jelas nggih? Kontraksi metrik adalah dalam suara saya jelas dari situ. Ya, Bu. Yang dimaksud kontraksi Mbak Widyawati, halo. Sudah, kalau memang di situ terkendala sinyal. Kontraksi isometrik adalah kontraksi Ora jelas sih Mbak sampai sini. otot yang tidak disertai dengan perubahan panjang otot. Sedangkan kontraksi isotonik adalah kontraksi otot yang disertai dengan perubahan panjang. Ya, betul. Ya, betul. Suaranya di sini kurang jelas karena adanya sinyal ya, Mbak. Kalau suara saya didengar situ jelas sekali nggih? Halo. 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 Malah masuk sinyalnya. Halo. Halo. Dengar, Bun. Ya. Sekarang kita nomor 3. Berilah contoh 3 gerakan manipulatif. Ya. Gerakan 3 gerakan manipulatif. Silakan untuk Mbak Harni. Gerakan manipulatif Bu Harni, silakan dijawab. Sampel saja. J, Bun. Ya, apa? Iya. Melempar. Melempar. Menendang. Terus. Nggih, terus. Menyepak. Ini ya, antara lain menendang, menangkap, melempar, dan menyepak itu juga boleh gerakan manipulatif. Ya, betul Bu Harni. Tepuk tangan untuk Bu Harni. Bisa enggak tadi sinyalnya enggak masuk, Bu? Enggak bisa masuk. Nggih. Sinyalnya kurang kuat, Bu. Nggih, pun dilanjut sing penting yang semireng. Sekarang yang nomor 4 yang memerlukan gerakan koordinasi mata dan tangan. Bola ke bawah atau memantul disebut gerakan apa, Mbak? Coba. Mbak Sri Rianti. Manipulatif. gerakan manipulatif, Bunda. Ya, gerakan manipulatif. Ya, betul. Jawabannya berarti betul. Tapi koordinasi mata itu disebut gerakan apa? Ayo, gerakan apa? Gerakan memantul itu loh. Mendribel, Bu. Gerakan bonceng. Mendribel bola. Ya, gerakan bonceng atau gerakan dribbling bola Bu bisa juga. Ya, di antara bonceng dan dribbling bisa. Ya, lanjut sekarang yang nomor 5. Aktivitas yang dapat diberikan guru untuk merangsang kegiatan motorik halus. Contohnya apa, Bunda? Halo, contohnya apa? Halo. Meronce. Yang kedua, meronce. Iya, apalagi motorik halus. Aktivitas anak yang selainnya itu apanya satu motorik kok? Menggambar. Ya. Menggambar. Coret lagi. Membuat coret.
Mewarnai ya, apalagi Menganyam, Bun. antara lain itu Menganyam. mewarnai, menggambar, ya tak? Meronce, ya, mewarnai, menggambar, meronce, ya, antara lain itu. Itulah yang menjadi pertanyaan saya, dan bunda-bunda semuanya sudah bisa menjawab. Berarti dalam kegiatan ini saya dapat bisa mengatakan bunda sudah bisa melaksanakan saintifik yang ada 7, bisa mengamati, bisa menanya, ya tak? Terus bisa mengasosiasikan, bisa mengumpulkan, dan nanti bisa untuk mengkomunikasikan dengan teman lain yang sekiranya belum tahu tentang pembelajaran fisik atau pembelajaran fisik di taman kanak-kanak. Begitu. Bunda, halo. Bagaimana sinyalnya? Halo? Halo, masih ada waktu setengah jam. Saya akan mengevaluasi tentang RPPH, Bunda. Halo, semuanya muncul dalam video kalau bisa. Saya mau menyampaikan tentang RPPH. Bunda, besok tanggal 3 Bunda akan mempresentasikan atau akan praktek menampilkan video Bunda. Gitu, Bunda? Ya, Bun. Video yang praktek sesuai dengan RPPH yang saya berikan tugas pada TT pertama. Untuk RPPH itu sebetulnya yang saya maksud itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan kegiatan akhir. Baik bentuk sentra maupun bentuk area maupun bentuk kelompok pasti ada itu. Lalu dalam kegiatan awal mestinya ada pembukaan, ada tanya jawab, ada bercakap-cakap, ada bercerita. Itu memang harus ada metode sebetulnya. Lalu kegiatan inti tidak lepas metodenya, demonstrasi dan pemberian tugas. Kalau A 3 kegiatan, kalau B 4 kegiatan. Siapa yang kali ini membuat lebih dari 4 kegiatan yang B mohon untuk di-delete. Jadi nanti yang dibuat rekaman atau dibuat video yang kegiatan sesuai dengan kurikulum. Ada tidak yang membuat kelompok B 5 kegiatan, Bunda? Ada tidak? Ada? Tidak ada, Bun. Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada. Berarti sudah bisa. Lalu untuk semuanya ini memegang RPPH masing-masing dilihat. Kalau dalam kegiatan inti belum ada tulisan demonstrasi dan pemberian tugas yang menghasilkan kegiatan atau hasil karya, tolong bertanya. Ya, ditanyakan, Bu, ini kegiatan inti saya berbunyi seperti ini. Atau ditampilkan pada layar bisa. Silakan, ada ndak yang bertanya untuk kegiatan inti? Biar nanti dalam penjenengan merekam tidak salah. Halo, Bunda. Sekarang saya urutkan dari nomor 1. Apakah bisa membaca kegiatan intinya? Nomor 1. Nomor 1 Mbak Ani. Kegiatan intinya apa? Kegiatan intinya? Niku mencocok gambar matahari, Bu. Enggak. Komplitnya, dibaca komplit. Nggih. Sebentar. Demonstrasi. Nggih, demonstrasi, pemberian tugas. Cocok gambar matahari. Terus yang kedua. Demonstrasi, pemberian tugas, menggambar matahari dengan krayon, Bu. Terus yang ketiga. Demonstrasi, pemberian tugas, menarik garis gambar matahari dengan angka. Ya, betul. Kelompok A, nggih. Kelompok A, Bu. Terus lainnya, ayo yang kedua. Mbak Anis, gimana Mbak Anis? Sudah betul belum? Sudah seperti itu belum? Halo? Gimana? Sekarang bagi yang kira-kira dilihat tidak seperti itu saja yang dibacakan, Bun. Yang sudah seperti itu tidak usah, maksudnya sudah pakai metode, sudah kegiatannya berwujud, nanti akan pada wujudnya hasil karya.
yang sudah seperti Mbak Anis tadi tidak usah dibaca, yang kira-kira lagu-lagu saja untuk menghemat waktu. Gimana? Karena kelihatannya sinyalnya agak buruk sinyalnya. Kurang lancar. Halo. Bunda, apa tanya? 12. Ya. Nomor 6. Ya, silakan. Menebakkan mobil. Ya, lanjut. Lanjut sinyalnya. Lanjut. Membuat miniatur dari kardus bentuk mobil. Demonstrasi pemberian membuat miniatur dari kardus bentuk mobil. Terus? Demonstrasi pemberian tugas ulang dan menebalkan angka banyak roda mobil. Kemudian demonstrasi pemberian tugas menarik garis kata bagian-bagian dan mewarnainya, Bun. Yang membuat miniatur tadi akan berwujud kardus gede-gede gitu, Mbak, besar-besar itu. Bukan, Bu. Jadi dari kardus papsodan yang itu nanti dibuat seperti mobil. Terus ditempel di mana? Itu nanti hasil karya, Bu. Bukan tempelan. Kayak bentuk mobil dan itu loh, Bu. Mobil. Ya, bisa, ya. Oke, ya. Betul ya, Bu, ya? Tapi seandainya kalau itu berarti anak satu bikin satu, nggih. Ya, anak satu bikin satu, terus itu tetap anak itu memegang mobil yang dibuat itu dipoto. Itu hasil karyanya seperti itu untuk dilaporkan pada laporan RPPH. Kalau kamu di sana ada bukti fisik itu, tapi dalam administrasinya kan tidak bisa kalau tidak dipoto. Iya. Gitu? Iya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Silahkan. Lanjutnya. Iya, makasih, Bu. Iya, lanjutnya. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Silahkan, Mbak. Metode pemberian tugas menempel bentuk geometri dari kertas lipat menjadi bentuk mobil. Sebentar, kok metode pemberian tugas, Bi? Metode demonstrasi, Bunda. Sebentar, metodenya ditulis. Boten. Nah, jangan dibaca, no. Yang bacanya demonstrasi pemberian tugas begitu. Demonstrasi pemberian tugas. Menempel bentuk geometri dari kertas lipat menjadi bentuk mobil. Ya. Mengenal huruf hijaiyah. Ya. Terus memberi tanda pada gambar, Bunda. Terus yang mengenal huruf hijaiyah itu kegiatan hasil karyanya apa? Yang itu, yang tadi itu, yang menempel itu tadi, Bunda. Yang hasil karyanya. Menempel huruf hijaiyah. Betul. Menempel bentuk geometri menjadi bentuk mobil itu, Bunda, hasil karyanya. Berarti berapa kegiatan? 3. Oh ya. Jadi tidak dicampur loh, nggih. Betul. Menempel huruf hijaiyah itu sendiri yang membuat yang mobil itu berarti menempel huruf hijaiyah itu menjadi bentuk mobil itu, kan begitu. Nggih. Nggih. Berarti penjenengan mobilnya itu tulisan huruf hijaiyah. Apa tulisannya? Itu dari kertas lipat itu loh, Bunda, yang sudah dibuat geometri itu loh. Enggak, huruf hijaiyah itu jenengan wujudnya kegiatannya apa? Ada bunyinya apa? Misalkan menebalkan huruf iya, gitu aja. Oh, berarti kan huruf hijaiyah itu kan huruf Arab itu toh. Penjenengan bikinnya alif bakta gitu yang di situ. Menebalkan itu yang dimaksud itu. Oh ya, enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Menebalkan atau menempel, nggih. Jadi di situ di LKTK Bunda ada huruf hijaiyah atau ada kertas dibikin guntingan huruf hijaiyah lalu ditempelkan pada buku, begitu toh Bunda? Iya. Oh ya, oke, lanjut. Ayo yang lain. 12, Bun. Nomor 12. Ya. Untuk kegiatan inti, demonstrasi dan pemberian tugas melipat kertas membentuk ikan. Yang kedua, demonstrasi dan pemberian tugas membuat kolase gambar ikan dengan daun. Kegiatan ketiga,
demonstrasi dan pemberian tugas meniru tulisan ikan. Ya. Yang keempat, demonstrasi dan pemberian tugas mengurutkan gambar ikan dari kecil ke besar. Ya. Boleh. Oke, lanjutnya. Lanjut. 25 Bu. Tanya Bu. Ya. 13. Nah, yang bertanya. Ini untuk nomor 13 ya Bu Retno. Ya, Mbak Retno. J, ini untuk kelompok A, itu di intinya ada 3 kegiatan. Yang pertama, demonstrasi pemberian tugas menebalkan huruf pesawat. Kemudian yang kegiatan keduanya, demonstrasi pemberian tugas mengenal angka 8 dengan meronceng manik-manik. Yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas melipat bentuk pesawat. Itu sudah betul belum, Bunda? Kok ini penjenengan intinya anak mengamati, anak mengumpulkan gitu kok. Mbak? Inti kegiatan intinya Bunda. Lah mana? Enggak ada di situ, enggak ditulis. Ada yang kegiatan intinya Bunda. Nah, yaitu kegiatan inti saya baca ada menanya, coba dilampirkan lagi. Lampirkan lagi Bunda. Intinya demonstrasi pemberian tugas. Nah, ditempelkan gini loh. Nah, ini tadi yang ditampilkan tadi kan ada menanya tadi loh. Ya, demonstrasi pemberian tugas, jangan mengenal. Mengenal. Yang mengenal itu yang menebalkan, sana. Bunda. Ya, menebalkan. Di sini saya ganti menebalkan. Kan ini menebalkan kemarin sudah saya revisi toh. Tolong yang mengenal ini jangan mengenal. Ini saya revisi ke Bunda, yang ke Bu Zahra saya belum kirim, yang ke Bunda sudah. Bu, saya sudah matur. Untuk nanti video jangan dimasukkan Bu Zahra. Nanti akan saya jelaskan kalau sudah. Ya, jadi video tolong besok tanggal 3 itu diputar sendiri-sendiri. Bu Zahra nanti ngerekam seperti ini. Gitu loh. Terus setelah itu nanti video hari Selasa atau Rabu nanti saya kasih waktu 1 hari bersamaan di store pada kami. Tapi 1 hari tidak boleh sebelum dan sesudahnya. Kalau saya memberikan waktu hari Selasa, ya hari Selasa itu jam berapa semuanya mengirim. Biar nanti bisa jadi 1. Begitu Bunda? Jelas nggih? Nggih, Bu. Jadi jangan mengirimkan video kepada Bu Zahra. Bu Zahra besok ngerekam yang di sini pada waktu kegiatan seperti ini. Jelas nggih? Bu. Ya. Lanjut, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, nomor 15. Ya, silahkan 15. Di inti itu ada kelompok A, ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu demonstrasi pemberian tugas, menghubungkan lambang sila dengan angka sila Pancasila. Yang kedua, demonstrasi pemberian tugas, mencocok gambar burung Garuda. Yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas, mencampur warna dengan teknik finger painting. Sudah? Sudah. Sudah nggih? Cukup, bagus, sudah, bagus itu. Lanjut, yang lainnya. Yang lain. 25 Bunda. Ya, 25. Nomor 2 Bu. Silakan. 25 demonstrasi pemberian tugas menggambar mobil. Ya. Demonstrasi pemberian tugas menggunting dan menempel gambar mobil. Ya, lanjut. Demonstrasi pemberian tugas mewarnai gambar mobil. Demonstrasi pemberian tugas meniru nama-nama kendaraan di darat. Pemberian tugas meniru menebalkan huruf atau menebalkan tulisan nama-nama kendaraan. Itu anak meniru dari ibu guru gitu Bu, bisa nggak? Anak sakit nonton. Lah Bu Guru memberikan contoh meniru itu kan anak-anak berarti didikte. Saya minta dalam itu ada gambar mobil terus ditulisi pamannya mobil Avanza, ada tulisan Avanza tapi titik-titik. Nanti biar ditebalkan. Kan mobilnya mestinya bermacam-macam. Kalau Bu Guru menulis di papan tulis, terus anak meniru. Oh, enggak boleh, itu namanya calestung. Itu namanya calestung. Nah, jangan calestung. Kan itu kegiatan inti itu ada LKTK-nya toh, Bu. Ada LKTK-nya. Jangan anak meniru di atas itu. Jadi tetap Bu Guru menyiapkan ada lembar kerja. Dalam lembar kerja itu diberikan tulisan atau gambaran. Terus menebalkan titik-titik atau menebalkan huruf yang ada dalam itu. Tidak Bu Guru di depan terus
muridnya disuruh meniru, itu namanya calestung, itu juga tidak diperkenankan untuk kurikulum 13. Berarti Kalau itu sudah langsung menebalkan huruf gitu nggih, Bu? Ya, menebalkan huruf apa menjadi bunyi apa seperti itu. Dibuat kalimat yang sederhana. Nggih. Ganti. Nah, berarti nanti penjenengan dalam kegiatan di videonya biar lurus, jangan anak-anak semua melihat ke depan, ini Bu Guru menulis di sini kok tirukan. Wah, itu salah besar, Mbak. Karena itu calestung ya. Ini menulis dan berhitung kan tidak diperkenankan. Alangkah baiknya pakai lembar kerja. Dalam lembar kerja itu diberi contoh gitu. Ngaten nggih, Bu? Nggih. Halo, lanjut. 8, Bu. 8 ya, 8. Dia, silakan. Oke. Yang nomor 1, demonstrasi pemberian tugas, mengurutkan gambar kapal dari yang terbesar hingga terkecil dengan memberi angka 1 sampai 5. Kemudian, demonstrasi pemberian tugas, menebalkan huruf pada kata kapal. Terus yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas, melipat kapal dari kertas lipat. Ya, yang penting sudah semua ada hasil karya. Pakai LKTK, itu sudah betul. Tidak anak disuruh meniru di depan bapak, jangan. Pakai lembar kerja. Lanjut, lainnya. 9, Bun. Ya, nomor 9 silakan. Mbak Lis Hartanti. Bagian inti, demonstrasi pemberian tugas, mewarnai gambar bendera, demonstrasi pemberian tugas, kolase gambar bendera, demonstrasi pemberian tugas, menggambar bendera sesuai angka, demonstrasi pemberian tugas, menebalkan huruf pada kata bendera merah putih. 4 nggih. 4 ya, betul. Ya, 4 betul. Ya, lainnya, ayo lainnya. Nomor 2, Bu Anistiawati. Mbak Anistiawati silakan. Bisa ditampilkan. Demonstrasi ini untuk kelompok A. Jadi untuk kelompok A, kegiatan intinya adalah demonstrasi pemberian tugas. Terus yang kedua, mengurutkan perkembangbiakan ayam. Yang ketiga, menggambar ayam. Demonstrasi menggambar ayam. Tolong yang ini ditutup dulu, Mbak. Siapa ini tadi? Dikembalikan biar untuk keluar, Mbak. Mbak Anistiawati biar keluar. Masukkan, Mbak. Ayo di videokan apanya itu tulisannya. Halo. Demonstrasi yang pertama, demonstrasi pemberian tugas menebalkan tulisan nama-nama binatang. Ya. Terus yang perkembangbiakan ayam. Terus yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas menggambar ayam. Yang berkembangbiak ayam tadi bagaimana kalimatnya? Demonstrasi pemberian perkembangbiakan ayam. Itu apa kegiatannya perkembangbiakan ayam itu? Niku mengurutkan bunda dari anak ayam terus menjadi ayam yang besar, ayam. Ada gambarnya? Ada. Ada lembar kerjanya, Oh ya udah, tadi yang penting ada lembar kerjanya. Ya, ada lembar kerjanya. Ya, oke. Lanjut yang lainnya. Sudah semua? Sudah belum? Nomor 7, Bunda. Oh iya, nomor 7 silakan. Ya, ini misalnya ini ada eksperimen pemberian tugas itu membuat pelangi dengan menggunakan air. Terus kegiatan kedua adalah demonstrasi pemberian tugas membilang warna pelangi. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi pemberian tugas menggunting kertas dan menempel pada gambar pelangi. Dan yang keempat adalah demonstrasi pemberian tugas menebalkan kata pelangi. Yang eksperimen tadi loh, Bu. Nggih, eksperimen itu diganti yang ada bukti fisiknya menggambar. Jadi ada gambar anak yang baru
bermain air terus nanti itu diwarnai atau bagaimana gitu. Jangan anak disuruh eksperimen langsung praktek, itu nanti ya kisruh enggak ada bukti fisiknya. Oh, nggih. Ya, terima kasih Bunda. Yang nomor 2 tadi apa ya, yang di bawah eksperimen tadi loh? Tadi membilang. Nah, yang membilang itu jangan membilang. Menebalkan angka gitu Bunda. Ya, menebalkan angka gini pinter. Ya. Oh iya. Terima kasih Bunda. Ya, lanjut lainnya. Ya. Nomor berapa? Halo? 14 Bunda. Nomor berapa? 14. Ya, Pak Sabar, silakan Pak Sabar. Oke. Kegiatan inti pertama demonstrasi pemberian tugas. Anak menggunting dan menempel bentuk lingkaran menjadi bentuk matahari. Demonstrasi pemberian tugas. Anak mengurutkan urutan gambar benda langit yang besar ke yang kecil. Yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas menyusun huruf kata matahari. Yang dibuang anak, tulisan anak itu tidak usah Pak Sabar. Oh nggih. Tidak usah pakai anak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bun. Anaknya di-delete. Lanjut, siapa yang lain? Ayo. Nggih. 4. Nomor berapa? Nomor 4. Ya, silahkan. Bu Eni. Mbak Eni. Ya. Untuk kegiatan inti, ini kelompok B. Kegiatan ininya pertama demonstrasi pemberian tugas mewarnai gambar benda-benda langit. Nomor 2, demonstrasi pemberian tugas membilang jumlah gambar. Nomor 3, demonstrasi pemberian tugas memberi urutan 1 sampai 5 gambar bintang yang terjauh sampai yang terdekat. Nomor 4, demonstrasi pemberian tugas menghias gambar bintang dengan sobekan kertas. Ya, cukup. Bagus, boleh, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Karena ini segede. Lanjut. Lainnya. Ayo. Lainnya. Iya Mbak, lainnya. 11 Bunda. Gimana? Nomor 11. Ya, suara saya bisa terdengar di situ? Bisa Bunda. Iya, nomor 11 silakan. Mbak Muslimah. Iya. Demonstrasi pemberian tugas menempel kartu huruf menjadi kata jagung. Ya. Demonstrasi pemberian tugas mengurutkan gambar jagung dari kecil, sedang, besar. Ya. Demonstrasi pemberian tugas melepas biji jagung, rebus atau pipil. Mbak. Demonstrasi pemberian tugas kolase dari biji jagung, Bunda. Ya, berarti penjenengan ganggu biji jagung kok tempel-tempel kayak itu. Iya, Bunda. Oh ya udah, yang penting itu jagungnya tetap menjadi hasil kegiatan ditempelkan pada kertas, begitu nggih? Ya, Bun. Ya. Yang pipil-pipil tadi apa itu? Kegiatan yang ketiga. Melepas biji jagung, rebus itu, Bun. Nah, itu diganti. Harus ada bukti fisiknya. Masa melepas berarti anak satu persatu membawa jagung loh. Iya, Jagungnya oke banget loh, saya ke jagung. Diganti siapa ya, Bun? Gambar jagung saja, diganti di situ ada gambar jagung, terus diwarnai atau bagaimana, yang mudah gitu aja. Oh, yang iya. satu tadi sudah menempel biji jagung, langsung saja dikasih biji jagung setiap meja, gitu loh. Terus yang satu itu diganti, yang penting kaitan dengan jagung. Jadi mewarnai gambar jagung gitu boleh ya, Bun? Boleh, enggak apa-apa. Ya, makasih. Ya, langsung silakan. Lainnya. Yuk, lainnya. 24, Bun. Ya, siap, 24. Oke. Kegiatan intinya demonstrasi pemberian tugas anak menebalkan gambar pelangi. Menebalkan titik-titik gambar pelangi. Ya. Terus demonstrasi yang nomor 2, demonstrasi pemberian tugas menyusun kartu kata niku le dados kalimat pelangi. Yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas mewarnai pelangi. Yang keempat, memberi
angka pada jumlah warna pelangi. Ya, tidak apa-apa, boleh. Silahkan. Lanjut. Oke, makasih Bun. Lanjut. Lainnya lanjut, masih berapa orang? 18. Ya, silahkan 18. Sri Mularmi. Sri Mularmi, silahkan. Mendemonstrasikan warna bunga mawar. Ya. Mendemonstrasikan melipat kertas membentuk bunga. Ya. Mendemonstrasikan mencontoh Sebentar, kok kata mendemonstrasikan toh, Bu? Kok mendemonstrasikan bagaimana? Loh. Demonstrasi pemberian tugas, bukan mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan pemberian tugas. Loh, piye toh, Bu? Kok mendemonstrasikan pemberian tugas? Demonstrasi pemberian tugas. Demonstrasi pemberian tugas. Nggih. Kan warna bunga mawar dan bau. Demonstrasi melipat kertas membentuk bunga. Mendemonstrasi pemberian tugas. Nun sewu Ibu, panjenengan ingkang leres pangandikanipun mangke wong direkam lho Bu. Demonstrasi pemberian tugas. Coba diulangi. Si pemberian tugas. Pemberian tugas. Demonstrasi pemberian tugas. Ya, Bu. Melipat kertas membentuk bunga. Ya, lanjut. Demonstrasi pemberian tugas mencontoh kata mawar. Ya, terus. Terus demonstrasi pemberian tugas bunga mawar, warna dan baunya. Sudah? Ya, sudah. Ya. Lanjut, yang lainnya. Bisa Bu, itu enggak apa-apa. Tapi tolong kalau membaca jangan keliru. Jangan keliru, hanya dalam penjelasan. Bu Guru kalau mau mengajar mesti mendemonstrasikan toh, pertanyaan kan begitu. Tetapi dalam bahasa di situ bukan mendemonstrasikan, demonstrasi pemberian tugas begitu Bu, nggih. Ya, ayo lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Nomor 22, Bun. Ya, nomor 25 silakan. 22. Oh, 22. Bu Sri Sugiyarti silakan. Ye. Kegiatan pertama, demonstrasi pemberian tugas menebalkan tulisan di bawah gambar. Huruf, menebalkan huruf di bawah gambar, jangan tulisan. Oh iya. Nggih, lanjut. Kegiatan kedua, demonstrasi pemberian tugas menggambar bintang, bulan, matahari, dan awan. Ya. Kegiatan ketiga, demonstrasi pemberian tugas kolase gambar awan dengan kapas. Ya. Kegiatan keempat, demonstrasi pemberian tugas melingkari gambar benda-benda langit. Ya, cukup. Boleh. Silakan. Lanjut. Siapa Mbak siapa? Ayo, lanjutnya masih ada berapa lagi? Sudah semua Mbak Retno Wulandari sudah nggih? Sudah semua Bunda? Sudah nggih? Sudah, alhamdulillah. Semuanya bisa berjalan dengan lancar Bunda. Untuk kesempatan ini akan kita lanjutkan untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Sebelum penutup Bunda, saya pesan bahwa besok jangan lupa tidak usah kirim video ke Mbak Yaro. Besok Mbak Yaro ngerekam langsung saja, tapi video nanti dikirimkan saya ke email saya setelah kegiatan pembelajaran. Dan nanti dalam kegiatan pembelajaran saya urutkan dari nomor 1. Umpama nomor 1 Mbak Ani besok siap dulu nggih, langsung Mbak Ani menampilkan videonya, mengambil dari sini diampilkan di laptop. Nanti Mbak Ani melihat, saya melihat. Begitu Bunda. Bunda Ani ada tidak? Ada. Bunda Ani, halo. Halo.
Bu. Ya, jadi besok begitu nggih caranya. Jadi besok diusahakan jam 10:10 sudah kita mulai biar nanti waktunya tercukupi karena 27 kali 4 menit. Saya minta 4 menit besok. Jangan sampai ada yang lebih dari 4 menit. Maksimal 5 menit nggih. Ya, boleh lebih tapi maksimal 5 menit. Itu pesan dari saya dan tolong untuk RPPH dibenahi yang betul. Dan untuk TT yang kedua itu termasuk ISA yang 5 itu untuk TT kedua. Dan nanti TT ketiga Ibu yang praktek mengajar itu berupa video itu TT ketiga. Nanti TT keempat, nanti untuk pertemuan yang keempat kita tinggal feedback evaluasi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Begitu ya Bunda? Jelas? Yap, jelas. Tahu ya? Ada pertanyaan tidak? Masih ada pertanyaan tidak? Ada Bunda. Iya. Ada. Iya, ini kan nomor 11. Iya, nomor 11. RPPH yang ya. Untuk RPPH yang tadi dibenarkan terus dikirim lagi boleh Bunda? Saya ngirim besok saja kalau dengan ngirim video ya Bu biar tidak penuh di HP saya, nggih. Oh, ngaten. Oh, siap Bunda, makasih. Videonya dibenahi dulu seperti yang sudah dibenahi ini. Makaten nggih? Ya. Oke, Bu. Semuanya. Ya. Yang masih ada revisi tidak usah kirim dulu. Kirimnya besok bersamaan dengan video. Jadi ngirimnya video bersamaan dengan pembenahan RPPH. Ngaten Bunda? Yang penting besok RPPH-nya Ibu menampilkan videonya sudah dengan struktur yang betul atau dengan sistematika yang betul. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan kegiatan akhir. Dan besok supaya untuk menghemat waktu, kegiatan awal itu sedikit saja, lalu inti nanti kegiatan istirahat itu cukup diberikan penjelasan saja untuk cuci tangan. Ya, tidak usah dipraktekkan, toh tidak ada anaknya. Kegiatan terakhir penutup nanti feedback diskusi kegiatan yang telah dilaksanakan pada depan tadi. Begitu Bunda? Jelas nggih? Jelas. Video seperti itu nggih? Jelas nggih? Jelas. Ya, jelas. Kalau jelas, untuk menutup ini, karena Bunda sudah bisa mengamati, menanya, mengumpulkan, dan menalar, dan mencari informasi dari rekan lain, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan, mari kita bersama-sama, saya mengulang nyanyian yang kemarin Bunda berikan itu. Bunda masih teringat belum? Kalau masih teringat, coba semuanya membuka video dan membuka mikrofon untuk menyanyi bersama. Masih teringat toh? Aku dengar, yuk bareng-bareng. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku kerjakan, aku bisa. Ayo kerja bersama-sama, kerjakan saja sebisanya. Hati ikhlas itu kuncinya. Kalau tak bisa tak apa-apa, tanyakan saja pada tutornya. Ya, begitu ya Bunda. Ya, terus tadi yang saya berikan tadi diulangi sekali saja. Yang nyanyian Pak Tani ya. Bunda sudah bisa toh tadi mendengarkan yang nyanyian Pak Tani? Belum hafal. Ya, yang nyanyian Pak Tani? Belum hafal. Ya, yang nyanyian Pak Tani belum hafal? Ya. Ya, sekarang esok ya, diulangi lagi. Esok Bapak Tani mikul pacul. Menyang sawah nandur pari nandur sayur. Begitu sampai gerak nggih. Parine lemu-lemu, sayure ijo-ijo kabeh mau, kuwi kebutuhanku. Awan-awan Pak nelayan golek iwak. Manggo sampan gawa colong gawa kranjang. Jalane diuncalke, aduh akeh iwake yen digoreng sreng aduh enake yen digoreng sreng aduh enake. Nah, nanti
diluruskan karena tadi buku Bu Titin serak tadi sampai seperti mandek. Diulangi. Oh, diulangi. Diulangi sebentar. Ya, Bun. Esok Bapak Tani mikul padel menyang kawah nandur pari nandur sayur. Tani lemu-lemu sayure ijo-ijo kabeh mau kuwi kebutuhanku. Awan-awan pak nelayan golek iwak. Manggo sampan gawa colong gawa keranjang. Jalane diuncalke aduh akeh iwake yen digoreng sreng. Aduh enake yen digoreng sreng. Aduh enake. Ya, tepuk tangan Bunda. Semangat. Ya, yang satu. Burung Garuda nggih. Alangkah senang jika ku bisa terbang, melayang bebas di angkasa yang luas. Gagah perkasa bagai burung Garuda, mengelilingi Indonesia tercinta. Ya, tepuk tangan Bunda. Ya. Saya kira kita akhiri sekian saja. Kita akhiri ya Bunda-bunda. Selamat beristirahat ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya Bunda dan barokah. Amin ya Bunda. Ya, amin ya, amin. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, alamin ya toh. Sekian, terima kasih. Bila dalam penyampaian saya kurang jelas, Bunda-bunda bisa lewat di grup. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.